Ayat 282 disiapkan yang tengah nih, tengah-tengah ayat. Atau kalau di sini juga saya siapkan wala tas'amu. Nah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita istiqomah dan juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah yang baik, dan juga amal ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan terjemah perkata ayat 282 tengah-tengah wala tas'amu. Langsung mawon di kata yang pertama panjenengan mendapatkan kata wa dan la, dan jangan, dan jangan. Dan jangan. Tas'amu, tas'amu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di depan, waw di ekor, berarti pelakunya adalah kalian akan. 3 huruf aslinya sa'ama, sawama, sayama, artinya lelah, bosen. Jadi wala tas'amu, dan janganlah kalian merasa bosan. Sa'ama, an, bahwa. Taktubu, taktubu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di depan, waw di ekor, kalian akan. 3 huruf aslinya kataba, kataba artinya menulis. Berarti taktubu, kalian akan menulisnya. Kalian akan menuliskannya. Shaghiran, shaghir artinya kecil atau sedikit kalau di sini, au kabiron, atau sesuatu yang besar, ila kepada ajalihi, waktunya. Jadi ini masih masalah hutang piutang, bahwa kemarin kesimpulannya adalah utang piutang itu harus dicatat dan ditulis. Berapapun jumlahnya harus dicatat dan ditulis. Dan utang piutang itu harusnya atau hendaknya didatangkan 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang saksi laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang kemudian di sana disebutkan juga seperti yang panjenengan dapatkan ini hari ini, wala tas'amu, dan janganlah kalian itu merasa bosan, antaktubuhu, untuk kalian itu menuliskannya, hutang piutang itu, shaghiron, walaupun jumlahnya sedikit, au kabiron, atau jumlahnya besar, ila ajalihi, sampai pada waktunya. Karena utang piutang ini adalah sesuatu yang sangat sensitif sekali. Normalnya utang piutang itu ya enak-enakan, tapi rata-rata
secara umum yo mesti berakhir dengan gak enakan ngoten nggih. Jadi menolak ngutangi itu juga termasuk hak panjenengan. Bukan berarti kita menjadi orang yang pelit. Nah, kalau kita pelajari kembali, memang ada tipikal orang yang gak enakan, gak isoan. Jadi lek diutangi itu mesti kudu dikei ya ngoten nggih. Siapapun yang sambar itu mesti diberikan ngoten. Jadi mulai belajar nih. Jadi bukan berarti itu sesuatu yang baik. Tidak. Saestu tidak ngoten nggih. Karena beda tipis antara seseorang itu dimanfaatkan dan bermanfaat. Itu beda tipis Bu ngoten nggih. Apalagi pertolongan ini terus menerus. Karena fakta psikologisnya adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan seseorang secara terus-menerus, maka seolah-olah akan menjadi sebuah kewajiban. Itu fakta psikologisnya. Panjenengan datang seseorang ke panjenengan, saya utang 100.000, panjenengan kasih. Besoknya nyaur. Kapan lagi saya utang 500.000, panjenengan kasih, nyaur juga ngoten nih. Tapi sekali nanti panjenengan itu tolak satu kali, seolah-olah panjenengan menjadi napa nggih? Nggih, menjadi penjahatnya ngoten nggih, seolah-olah ngoten. Nah, kalau tidak dikasih satu kali akhirnya menjadi ngoten. Kenapa? Karena sudah terbentuk mindset bahwa itu adalah sebuah kewajibanmu untuk menolong saya. Oleh sebab itu, pertolongan yang terus-menerus itu sebaiknya tidak dilakukan Bu ngoten nggih. Selain menyelamatkan diri sendiri, itu juga tidak mendidik. Tidak mendidik seseorang karena akan menciptakan perasaan seperti itu tadi ngoten nggih. Bahasane iku njagakno ngoten. Kecuali memang kondisinya itu adalah untuk kebutuhan primer yang beliaunya panjenengan perhatikan juga sudah berusaha keras ngoten nggih, tapi tidak cukup sian, boleh dibantu terus menerus sampai dia mampu ngoten. Apalagi itu adalah saudara kandung ngoten. Jadi terkait masalah utang piutang niki agak sedikit lebih luas nih penjelasannya. Jadi kalau saudara kandung panjenengan pirsani, panjenengan secara akal, kemampuan berpikir itu jauh dari panjenengan. Lek panjenengan mungkin pinter, satset, nih cari uang ya satset, ngoten nih. Tapi memang ada tipikal orang itu wis otaknya ki gak mampu berpikir jauh, mencari uangku gak mampu. Ya bahasane nun sewu sangat kendo, ngoten nggih bahasane kendo, ngoten nggih. Kemudian yo gak satset lewemote setengah mati, tapi itu memang sudah menjadi sebuah karakter. Mungkin panjenengan punya saudara yang kandung dungdung seperti itu. Nah, itu tidak boleh ada kalimat gak kurang-kurang aku lek ngutangi lek, tidak boleh ada kalimat ngoten. Kalimat nggih lek saudara kandung harus ngoten nggih. Jadi tidak boleh ada kalimat ngoten. Kalimatnya diganti nggih. Tak rumati sak matiku, sak matinya orangnya. Karena jika semua keluarga mempraktekkan seperti ini, saya menghormati keluarga kandung saya, beliau panjenengan menghormati keluarga kandung panjenengan, insya Allah semuanya itu akan sejahtera. Jadi diurusi dewi-dewi ngoten. Jadi jangan kemudian keluar dulu. Kalau ngutang-ngutangi itu kalau keluar gampang, tapi kalau ke saudara yang kandung itu ngoten. Kenapa kok saudaranya tidak diutangi lek yang pinjem? Gak kurang-kurang aku lek nulungi. Selalu kadang itu terdengar kalimat ngoten. Jadi kalimatnya harus dirubah. Lek saudara kandung itu sangat panjenengan tahu sendiri nih. Memang kadang-kadang itu secara kemampuan kendo, secara satsetnya juga lemot kan ngoten nggih. Mbok dipaksa yok napa-napa ndak bisa ngoten nggih. Sudah panjenengan mong kalau memang panjenengan mampu ya dimong sak umur hidup panjenengan dan seumur hidup beliaunya kan ini. Nah, ini dipraktekkan supaya sistem kehidupan itu berjalan dengan baik. Seperti saya sampaikan tadi, saya yang menghormati keluarga kandung saya, yang saya utamakan, panjenengan nggih ngoten. Jika masing-masing keluarga seperti itu, maka semuanya akan sejahtera. Ini adalah sebuah sistem. Kalau ada 1, 2, 3 orang yang akhirnya keluar dari sistem itu, jadi rusak. Kalau saya ibaratkan seperti di jalan raya, jalannya sempit, mobil di sebelah kanan, sepeda motor di sebelah kiri, tapi ada satu mobil yang
ke kiri buntu kabeh wis ngoten. Jadi kalau ada satu saja orang yang merusak sistem, maka kabeh itu jadi rusak semuanya. Oleh sebab itu kita harus punya misi yang sama nih, sebagai seorang muslim. Memang yang diutamakan adalah dawil kurba, orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita atau saudara, ya kalau saya bilang kandung itu tadi yang diutamakan. Turunkan ego, turunkan ego untuk membantu saudara kandung. Kadang niku ngoten, gak kurang-kurang, ket biyen yo gak entek-entek. Ya panjenengan lihat saja. Yang penting adalah pertolongan itu untuk kebutuhan primer saja. Lek sekunder tersier silahkan beliaunya mencari sendiri. Intinya adalah makan, pendidikan dan kesehatan sudah dijamin di dalam keluarga itu, saling menjamin. Makan, kesehatan dan pendidikan. Lek yang lain-lain sudah silahkan biar cari sendiri. Jadi utang piutang boleh silahkan. Gak iso bayar sudah kasih waktu, gak iso membayar lagi sudah ikhlaskan. Besok diutangi lagi, ngoten lagi ya enggak apa. Jadi intinya adalah lek saudara kandung, turunkan ego itu, ngoten. Itu sebenarnya dampaknya bukan untuk panjenengan saja, tapi itu akan dicontoh anak-anak panjenengan. Ibu biyen itu seperti ini. Meskipun saudara kandung terus nggak bisa bayar gitu, nanti apa ada itu pertanggungan jawab? Loh nggih Bu, meskipun saudara kandung itu kalau tidak diikrarkan utang piutang saudara kandung itu tetap utang piutang. Jadi saudara kandung pun utang nggak bisa membayar ya akan menjadi tanggungan di akhirat. Oleh sebab itu gitu, turunkan ego, karena itu bukan untuk panjenengan saja, tetapi ini akan dicontoh anak-anak panjenengan nanti. Nggih. Kalau untuk nominal tidak bisa disampaikan, itu nggih, sesuai kebutuhan. Intinya adalah untuk kebutuhan primer yang wajib itu. Makan, pendidikan, kesehatan. Sudah, kalau orang hidup di zaman sekarang itu yang dibutuhkan cuma 3 itu. Terjamin masalah makan, pendidikan keluarganya, anak-anaknya dan kesehatan. Sudah itu saja. Selebihnya mau jalan kaki, tidak punya kendaraan, mancal atau mungkin sepeda motor, butut atau ini sudah tidak masalah, itu sudah bisa dijalani oleh masalah itu. Yang penting perutnya kenyang, pendidikannya dapat dan kesehatannya terjamin. Sudah itu saja. Nah, ketika seseorang banyak membantu, kemudian bantuan itu lebih sampai sekunder, tersier pun juga ngoten. Ingat fakta psikologis itu tidak mendidik ngoten nggih. Karena justru itu akan menjadi potensi bom waktu. Lu saya setuju, karena fakta psikologisnya adalah bantuan yang diberikan secara terus-menerus itu akan menjadi sebuah kewajiban. Kalau kita memberikan yang primer itu memang sebuah kewajiban dan memang ya harus diberikan kan katanya. Tapi panjenengan akhirnya memberikan itu sampai hal-hal yang sekunder, tersier pun itu ikut ditangi terus. Suatu saat ketika panjenengan nyinggati itu sekali, itu akan berpotensi menjadi masalah, langsung disatru panjenengan nanti bisa jadi ingat. Terus saya membuatkan meskipun saudara kandung itu nunggi wis nulungi terus jadinya malah jadi bermasalah dengan kita, akhirnya jadi ingatan. Jadi batasannya adalah ya silahkan ditolong dan itu adalah kewajiban panjenengan untuk kebutuhan primer. Lek selebihnya sesekali saja, jangan terus-menerus dibantu karena itu akan berpotensi menjadi masalah atau bom waktu. Ustaz, kalau masalah pendidikan itu sampai seberapa jauh? Terus kadang-kadang itu kan ada orang yang keinginannya anaknya itu sekolah di sekolah yang favorit, yang bagus, yang duit lah. Itu gimana Ustaz? Tidak. Nah kalau sekarang kan sudah ada nih, kondisinya tidak mampu ya sesuaikan dengan kondisinya. Sekolah di sekolah negeri yang sekolahnya gratis, biaya dari kita, dari panjenengan, silahkan ngoten. Nah lek wis ndak duwe-duwe, terus kemudian ingin utang dan dibantu, kemudian pinginnya di sekolah-sekolah yang bayarnya mahal, ya gak masuk kan ngoten nih. Lah nggih kan ngoten nggih. Meskipun dipondokkan ya pondok yang sesuai dengan level kemampuannya kan ngoten. Ya tegas ditolak. Loh nggih, tegas ditolak harus ngoten. Nah, saya pun juga pada tahap berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang ngoten itu nolak itu
saya itu gak isoan ngoten nggih. Berarti gampang pun saya diakali orang itu gampang ngoten nggih. Nggih. Lho nggih saestu ngoten nggih. Ini akhirnya menjadi sebuah karakter saya perhatikan satu orang. Oh ternyata nggak harus seperti ini ngoten nggih. Sesekali itu kalau memang gak penting dan gak usah ngomong tidak itu juga boleh ngoten nggih. Nah, yang menjadi kuat untuk bisa mengatakan itu adalah justru ketika kita selalu iya saja itu menjadi bom waktu, akan menjadi masalah di kemudian hari. Ditolong, diutangi terus. Suatu saat ketika diinggati sekali saja, seolah-olah saya jadi penjahat yang rasanya itu kejam sekali, nggak mau menolong. Nggih. Kemudian dia pindah ke saya. Dan kebetulan kan sudah pensiun, saya sudah pensiun. Nggih. Dan dia masih bekerja, masih muda. Pindah beberapa kali belum terselesaikan. Kemudian dia minta pindah waktu, dia dan itu sudah pinjam lagi. Ya, minta pinjam lagi. Kemudian saya mengatakan yang dulu selesaikan dulu, ya nggak ada beban. Kemudian saya ingat orang bisa pernah mengatakan kalau itu tiga hal sekolah, ya, dia pinjam lagi untuk memberikan buku anaknya sekolah. Dan sudah terus minta pinjam terus, akhirnya ya saya katakan ini belum saya beri, dia sudah minta tambah lagi. Ya, gitu. Gimana seperti itu? Ngeten Bu, kalau terkait dengan masalah ini, panjenengan harus bisa juga melihat seberapa kemampuan beliau. Lek bekerja, iya. Tapi pasti panjenengan juga punya insting dan perhitungan. Kira-kira memang hasilnya cukup gak sih? Beliaunya ini dengan hasil bekerjanya. Kalau panjenengan pirsani bahwa orang ini adalah dengan tipe gaya hidup yang non sewu apa ya bahasanya ya? Rodok hedon lah mungkin agak-agak hedon makanya ya yang ngoten-ngoten itu ngoten. Kemudian buat beli buku anaknya ndak ada. Sepunten nih kalau saya bilang tidak. Itu yang salah ya orangnya ngoten nggih maksudnya nggih. Kalau yang seperti itu tidak ngoten. Jadi harus tegas mengatakan maaf saya nggak bisa. Kalau saya biasanya menghilangkan perasaan itu, saya pinjam uang 1 juta umpami loh nggih. Sudah saya kasih 200.000, ini saya kasih sudah selesai. Karena kalau saya biarkan, saya beban mental tidak bisa tidur. Ngoten nggih, iki mau temenan apa enggak? Saya selalu ngoten, malam itu nggak bisa tidur. Iki mau beneran apa enggak? Engko lek pas butuh temenan terus ya apa? Ngoten nggih. Lho saya ngoten, engko akhirnya anak gak dapat buku, terus besok sekolah ya nopo, pasti anak ya kecewa. Mesti ikut bisa merasakan seperti itu. Akhirnya untuk menghilangkan itu, mendingan saya kehilangan 150.000 sudah kita kasih, tapi sudah saya nggak mikir, nggak ngutangi yang 1 juta itu ngoten. Saya biasanya lebih cenderung ngoten, karena menghindari konflik niku tadi. Nah, kemudian panjenengan juga punya pasti sudah punya perhitungan bahwa iki untuk kebutuhan primer atau mau gaya hidupnya seperti itu. Kalau memang orangnya sudah sederhana, diperhatikan ngoten nggih. Kemudian ya memang gak mampu, bayarannya gak cukup, ya sudah, itu adalah kewajiban kita untuk bisa menolong. Ya. Tapi kalau dilihat gaya yo ngoten itu ngoten nggih. Tapi kok utang masalah ini itu ya saya bilang tidak. Maaf saya tidak bisa. Nah, pertolongan pun jangan terus-menerus. Bukan berarti pertolongan yang terus-menerus itu baik. Saya setuju ngoten. Jadi dilihat kok sekiranya iki primer ya wis dipinjami. Kok sekiranya iki sekunder, enggak bisa, enggak ada saya. Harus ngoten. Jadi tadi, karena prinsipnya adalah panjenengan harus bisa memposisikan diri bermanfaat dan dimanfaatkan gitu. Karena ketika itu bermanfaat, hasilnya juga akan baik. Tetapi jika dimanfaatkan, pasti akan menjadi bom waktu. Nanti ujung-ujungnya panjenengan yang disatru, atau panjenengan yang kemudian menjadi menjadi ya penjahatnya seolah-olah nggak mau membantu. Jadi
Oleh sebab itu terkait dengan masalah ini dicatat, apapun itu utang piutang besar kecil dicatat, shaghiran au kabiron ila ajalihi, sampai waktunya itu beres dicatat semuanya. Zalikum itu semua. Kalau zalika kan itu satu, ya barang yang ditunjuk satu. Zalikum itu semua satu. Satu itu adalah isim tafdil, isim tafdil, sebuah kata yang kalau di awalnya ditambahkan a maka akan menjadi maknanya paling atau lebih dari kata anggi kosapo, artinya adil. Jadi lebih adil indallahi, di sisi Allah. Wa aqwam, wa artinya dan, aqwam juga merupakan isim tafdil, hanya menunjukkan sesuatu yang bermakna paling atau lebih. 3 huruf aslinya adalah koma, qawama, qoyama, lebih tegak. Kalau panjenengan memaknai kata koma biasanya digunakan pada kata koyama, koyamulail, menegakkan malam. Ini waktunya ikoma, waktunya berdiri tegak. Intinya adalah tegak. Sehingga kalau istiqoma ya tegak kenceng, lurus. Istiqomah. Jadi istiqomah itu maknanya sebenarnya bukan terus lurus, bukan. Istiqomah itu tegak sudah dalam menjalani sebuah ibadah, itu tegak. Zikir pagi, setiap pagi gak tahu telat, itu tegak. Setiap pagi. Itu namanya istiqomah dari kata koyama. Sirotol mustaqim, mustaqima juga dari kata jalan yang tegak. Lurus kan ya, jalan yang tegak itu tadi. Istiqomah atau mustaqomah, jadi istaqomah dari kata istiqomah itu. Jadi minta kepada Allah yang sirotol mustaqimah. Akar katanya ya dari koyama. Jadi koma itu artinya tegak. Jadi maknanya bukan cuman jalan yang lurus, tapi sing tegak, jadi gak bengkong. Jadi bahwa dicatat itu adalah sesuatu yang aqsatu indallah, jadi sesuatu yang lebih adil di sisi Allah, wa aqwam, dan lebih tegak. Li syahadah, li bagi, asyahadah persaksian, kesaksian ya sama wa adna, wa artinya dan, adna, aden, ilal adna, bawah artinya sebenarnya, adna, di bawah, lebih dekat maksudnya. Allah untuk tidak tartabu kata kerja fiil mudhari, pelakunya tak di depan waw di ekor, kalian akan robayarbu, robaya, zalika roiba, zalikal kita la roiba, keraguan, roiba keraguan, kalau robaya meragukan. Jadi Allah untuk tidak kalian itu menjadi ragu. Nah, supaya tidak ragu maka dicatat jumlahnya banyak atau kecil. Kalau sekarang enak Bu, catatan itu bisa jadi melalui teks WA. Nah, ini. Makanya saya biasanya kalau utang piutang itu supaya tidak lupa, ngomongnya ketemu omong-omongan ngeten, tetapi mesti saya ngeten, tak tulis di WA ya biar nanti gak lupa. Jadi tak WA lagi di percakapan WA.
Soalnya kadang utang piutang itu saya bertahun-tahun ngoten kan ngoten nggih. Catatan hilang. Kalau di WA kan insya Allah ndak hilang ya. Tinggal di scroll saja sampai ketemu kan ngoten. Niki adalah arahan dari Al-Qur'an, saestu panjenengan praktekan utang piutang itu dicatat, besar atau kecil, orang dekat atau orang tidak dekat dicatat. Lagi ini tadi. Tapi jarang ya utang niku nambah niku jarang ya. Utangi 100 kok ilingku 150 ya ngono. Jarang ngoten nggih. Yang ada itu malah kalong ngoten nggih. Ilingku wis pok sih kayak ngoten nggih. Kok sepertinya enggak pernah dengar orang ngoten itu loh ngoten nggih. Maksudnya nggih ngene. Utang piro 100 kok kayak 150 sih aku biyen utangi. Kok gak pernah dengar ngoten itu. Yang dengar itu mesti kok kurang kalong ngoten. Malah yang dicatat ini harus wajib dicatat ya. Supaya tidak menjadi ganjalan di hati. Kartu kredit itu Ustaz. Kenapa? Kartu kredit itu utang kartu kredit. Nggih. Itu kan sistemnya kan udah tercatat betul ya. Nggih. Itu gimana? Tidak boleh kan. Kartu kredit itu kan juga berbunga. Kalau saran saya, kalau memang kartu kredit itu orang-orang itu yang dipakai itu bukan utangnya sebenarnya nih, karena potongan dari kartu kredit itu banyak. Jadi panjenengan kalau belanja pakai kartu kredit itu biasanya cashbacknya, kemudian diskonnya itu jauh lebih banyak. Kalau bayarnya pakai itu, biasanya kan ada yang tanya, kenapa uangnya banyak kok pakai kartu kredit? Kan kartu debitmu bisa dipakai belanja kan katanya. Nah, ternyata jawabannya adalah kalau belanja pakai kartu kredit itu biasanya potongannya lebih banyak. Jadi dapat harga lebih murah. Sebenarnya kalau kartu kredit itu juga abu-abu nih. Kalau dari sisi apa namanya? Kalau dari sisi utangnya ya boleh-boleh saja kan ngoten nggih. Tapi kartu kredit itu kan juga nanti ada napa? Biaya ini, biaya itu, tambahan ini, tambahan itu, bunga ini dan bunga itu. Saya punya kartu kredit tapi tidak pernah dipakai sama sekali. Jadi dipaksa kan ngoten nggih, biasanya di bank itu kan dipaksa ngoten. Dipaksa punya ngoten nggih. Nggih, tapi tidak pernah saya pakai. Tidak pernah saya pakai. Biasanya soalnya nggak ada itu ngoten lek sudah. Nggih, akhirnya kepingin kok koyoknya enak ya bayar nggih kartu kredit ya balik-balik sat ngoten. Nanti tahu-tahu tagihannya banyak kan ngoten nggih. Makanya saya tidak membiasakan ngoten. Nggih, saya menyadari biasanya ngoten itu enggak ada hitungan ngoten akhirnya. Tapi memang biasanya kartu kredit itu dimanfaatkan orang-orang yang gajinya itu dapat sekarang, habis sekarang. Kan saya ngerti nih, jadi belanja selama 1 bulan ini pakai kartu kredit dulu, nanti tagihannya ya dibayar waktu gajian depan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang kepingin cari cashback yang banyak, biasanya di beberapa perbelanjaan itu, atau kalau panjenengan makan-makan itu, kalau pakai kartu kredit ini dapat potongan sekian, itu kan lebih banyak ngoten. Kalau bayarnya langsung itu justru lebih mahal. Biasanya ada yang mencari ngoten-ngoten itu. Boleh nggak Ustaz? Kenapanya? Kalau dari ngotennya sebenarnya boleh cari cashback ngoten ya boleh saja, kan itu memang diskon dari orangnya kan ngoten ini. Jadi itu tadi tuman itu. Akhirnya mencarinya yang ngoten-ngoten itu dan mengajarkan kepada kita bahwa berhutang, konsumtif dan berhutang. Ustaz, saya itu kan pernah hutang ya sama anak saya, terus saya ambil permen. Nggih. Sama anak saya nggak boleh, jangan begitu. Gimana sih? Ya boleh-boleh saja nih kalau ini. Jadi apapun yang diberikan di sana ya boleh. Itu memang untuk sesuatu umum, untuk umum. Seperti panjenengan kan itu sama dengan panjenengan juga memanfaatkan mesin ATM kan juga sama.
Cuman nek mesin ATM nggak dimakan ngoten nggih. Tapi bank kan ya sama, apa namanya, mengeluarkan biaya untuk itu. Contoh, panjenengan menggunakan mesin ATM itu satu kali tarik kan juga pasti ada nominal yang harus dibayar oleh banknya untuk transaksi panjenengan. Ya listriknya, ya sewa tempatnya, ya mesinnya, perawatannya, ya ngisi uangnya kan ngoten nggih. Nah, itu sama, bank juga mengeluarkan uang untuk panjenengan. Ya sama dengan permen yang ada di situ. Ya boleh-boleh saja, itu memang diberikan untuk umum kan. Kecuali ada khusus ruang nasabah prioritas, makanan dan snack boleh diambil untuk nasabah prioritas saja. Panjangan tiba-tiba yang tidak prioritas masuk ke sana ngambil, berarti itu bukan miliknya kan ngoten nggih. Tapi yang di depan kan boleh untuk siapapun. Kan kalau di ruang prioritas kan ada kuenya banyak sekali katanya. Kue, snack, minum dan makanan-makanan. Kalau yang di ruang prioritas kan ngoten. Kenapa? Berdasarkan diskusi. Kalau kita memang mengharamkan bank, harusnya kan kita konsisten. Betul. Nggak pakai semuanya, nggak pakai ATM. Betul ngoten nggih. Tapi kan juga mungkin. Hidup di zaman sekarang, kalau ini terkait masalah bank ya, dari saya kembali lagi, bank itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari jika panjenengan hidup di tahun sekarang. Kecuali panjenengan hidup jauh dari masyarakat ngoten nggih, atau sudah di daerah pelosok sana, wis tinggal punya tegalan, ya dimakan dari tegalan itu, ya makanya ya ngeramban di sana, gak berhubungan dengan perbankan, itu baru panjenengan bisa terbebas bener-bener dari riba ngoten. Tapi kalau panjenengan hidup di kota, ya ndak bisa ngoten nggih. Semua saobahe panjenengan itu ngoten. Nah, seperti contoh sekarang, seperti di kota-kota besar pun panjenengan harus punya e-wallet kalau sekarang ya. Jadi panjenengan parkir pun nggak bisa pakai uang, ngoten, harus pakai uang elektronik. Beli sekarang nggak bisa bayar berbayar. Loh nggih, kalau di Surabaya, di Jakarta itu sudah tidak ada parkir bayar uang seperti di sini, sudah tidak ada. Semuanya serba menggunakan sistem perbankan dan sistem keuangan digital. Ngaten kan saiki. Nah, uang niku sekarang sudah mengalami pergeseran fungsi. Yang tadinya jadi uang fisik, sekarang lebih menjadi uang elektronik. Dan itu juga sama loh. Uangnya endi gak ono, Duk. Fisik uangnya itu loh ndak ada ngoten nggih. Tapi uang itu ada ngoten. Terus bagaimana menghukuminya ngoten nggih. Nah, apakah bisa kita hidup dengan sistem seperti itu? Nah, kalau hidup di kota ndak bisa dihindari. Oleh sebab itu berusaha untuk meminimalisir itu nggih, supaya gak teman-teman penggunaannya, yang bisa dihindari ya dihindari, tetapi dengan tetap memperbanyak sedekah untuk membersihkan itu tadi. Makanya ada yang namanya zakat, itu untuk menzakikan, mensucikan harta-harta itu tadi, ada zakat. Kemudian panjenengan juga bersedekah sebanyak mungkin untuk membersihkan harta-harta panjenengan yang memang terkena dengan debu-debu riba itu. Tidak bisa Bu hidup zaman sekarang tanpa perbankan, itu tidak bisa. Kecuali ya panjenengan dengan tidak punya bisnis apa-apa ngoten nggih. Ya kerja, kemudian kerja nggih. Ya kalau mungkin kerja, mungkin kalau kuli ngoten nggih, seperti kalau di kuli gajinya masih tunai, terus belanjanya juga tunai, mungkin masih bisa. Justru orang-orang seperti itu selamat lebih selamat daripada panjenengan yang pembisnis kemudian panjenengan transaksinya seperti itu. Sekarang kuli-kuli juga sudah pakai. Kenapa? Enggih. Enggih, sebagian kan ngoten, kalau yang pekerja-pekerja itu kan ada yang masih cash. Ya memang kalau yang seperti itu biasanya orang-orang dengan gaji yang agak sedikit kan ngoten nggih. Tapi justru yang itu adalah orang-orang yang selamat dari debu-debu riba kan ngoten nggih. Panjenengan yang perbayarannya banyak, itu gajinya banyak, justru akan terus dengan perbankan itu nggak bisa lepas ngoten nggih. Nah, gini niku tadi. Ustaz, kalau kena sistem di instansi ada kayak operasi di dalam. Nggih. Terus kita dapat SHU-nya itu. Ya sudah, ambil sesuatu yang memang panjenengan itu milik panjenengan, selebihnya disedekahkan.
Jadi kadang riba itu memang tidak bisa dihindari, ngoten nggih. Ya panjenengan ambil karena itu memang by system sudah tersistem, ngoten nggih. Nah, kemudian boleh panjenengan keluarkan, ambil yang memang milik panjenengan dan keluarkan apa yang bukan menjadi milik panjenengan. Nah, biasanya seperti itu boleh digunakan untuk sedekah keperluan fasilitas umum, ngoten nggih. Kalau uangnya masih di bawah 100 juta, saya rasa tidak sebegitu terasa. Tapi kalau panjenengan punya uang sudah lebih dari 1 M dengan bunga bank 4% per tahun, itu biasanya akan dapat 40 juta per tahun. Itu bunganya itu 40 juta. Loh nggih, bunga tabungan atau deposito 4% per tahun kan ngoten nggih. Lek panjenengan punya 1 miliar kan berarti bunga per tahunnya 40 juta, itu baru kerasa. Jadi kalau ketika sudah panjenengan ambil, ya ambil yang milik panjenengan 1 miliarnya, 40 jutanya itu kan bunganya kan ngoten nggih. Itu kan tidak boleh diambil ngoten nggih. Sedekahkan untuk kepentingan umum. Tapi yang seperti itu mana? Kan cuma 1 miliarnya itu di tahun misalnya 2025 Nggih. sama 2026 Berbeda. Betul. Makanya salahnya itu sudah dari awal salah kaprah. Sudah dari uangnya itu. Coba itu adalah emas menggunakan dinar dan dirham, stabil. Makanya uang itu dari zaman dulu yang paling stabil yang menggunakan uang emas. Nah, kalau uang kertas, dari uang kertasnya seperti yang saya jelaskan kemarin, uang nyata itu sudah riba. Kenapa? Uang 100.000 yang dicetak dengan harga 10.000 kok nilainya bisa 100.000. Itu saja itu sudah keliru. Oleh sebab itu setelahnya pun dampak ke belakangnya juga akan menjadi riba. Nah, uang 2.000 itu juga ngoten, nominal uangnya dan cetaknya lebih mahal cetaknya, ngoten nggih. Uang 2.000 ini kan dicetak nggih Bu nggih, ada kertasnya, ada cara nyetaknya. Uang 1.000 atau 2.000 itu panjenengan nyetak undangan ini loh, 1 lembar berapa, ngoten. Padahal itu tinta biasa, ngoten. Nah, uang kan tinta khusus sing bisa geret-geret itu ngene. Nah, mencetaknya uangnya itu lebih mahal dari harga uangnya, ngoten iki. Terus bagaimana lek seperti itu? Rugi negara kan ngoten iki. Nah, tapi panjenengan menggunakan itu. Jadi uang kertasnya pun itu sudah sebenarnya salah, ngoten iki. Oleh sebab itu dampak setelahnya juga menjadi salah. Jadi kita tidak boleh memungkiri bahwa ini itu keliru, riba ya riba. Tapi memang tidak bisa dihindari. Ada sebagian hal yang tidak bisa dihindari di dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai ya gak apa-apa zaman saiki, bukan ngoten maksudnya, ngoten iki. Konsepnya enggak seperti itu. Jadi menyadari bahwa ini keliru, ya Allah ini keliru, tapi saya tidak bisa menyadari ini, tidak bisa menghindari ini, ngoten iki. Nah, untuk bisa membersihkan ini ya, ini tadi sedekah, perbanyak sedekah untuk membersihkan debu-debu riba yang menempel pada keuangan kita itu tadi. Saya yang masih merasa sebenarnya juga bersalah terhadap bank itu adalah saya cuma taruh uang, tapi hampir hari-hari saya itu memanfaatkan mesin ATM untuk setor tunai, tarik tunai, setor tunai, tarik tunai. Padahal itu biayanya mahal, Bu. Loh, saya itu biayanya itu padahal mahal. Terus bank itu harus membiayai saya untuk transaksi yang seperti itu. Saya sebenarnya juga beban mental, tapi gak bisa dihindari itu. Terus bagaimana? Apa uang itu tak ternon lagi orangnya satu persatu? Ya gak mungkin, katanya. Hari-hari saya harus membayar. Jadi uang tunai yang saya dapatkan ini harus disetorkan di mesin setor tunai. Satu transaksi niku pinten sudah, katanya. Padahal seperti saya sampaikan, satu bilik mesin ATM itu sewanya 40 juta kalau sekarang. Satu bilik. Mesinnya, listriknya, perawatannya, sing isi uang. Yang isi uang itu bukan satu orang, sak mobil itu paling nggak ada polisinya 2 keamanannya, driver. Yang memegang kunci itu 2 orang, 1 kunci manual, 1 kunci kombinasi, itu orangnya harus berbeda. Loh, melibatkan banyak orang, masing-masing ini digaji setiap kali transaksi penggantian uang. Terus panjenengan nabung terus mengatakan ini riba, ini riba lek ono tambane.
sing ketok ngoten. Lah panjenengan yang itu jauh lebih banyak itu memanfaatkan itu hari-harinya. Setor tunai, tarik tunai, setor tunai, tarik tunai. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi kita meyakini bahwa itu adalah riba. Berusahalah untuk menghindari, lek tidak bisa dihindari, jadi kita bersihkan semua itu dengan memperbanyak sedekah. Sudah, dan istighfar sebanyak-banyaknya, mohon ampun, gak bisa dihindari ya Allah. Orang sekarang mau bayar tunai itu ya siapa yang mau harus dibayar tunai, oyong-oyong malah dirampok yang iya kan, yang dibayar juga tidak mau. Ustaz, kalau sekarang kan banyak penipuan-penipuan itu ya. Nggih. Apakah bisa, misalnya ada penipuan itu sudah terlanjur tertipu, jadi dijadikan berubah menjadi sedekah, bisa? Tidak bisa. Penipuan itu adalah musibah. Angge. Jadi kemudian kata ya tidak apa-apa, saya ditipu itu saya niatkan sebagai saudara-saudara saya. Beda, konsepnya beda. Lek ditipu itu adalah musibah. Sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma juli. Betul sudah. Itu kalimat yang paling tepat ngoten nggih. Sudah cari uang yang lain untuk sedekah. Beda, jadi konsepnya beda lek niku. Tidak bisa. Sebenarnya simpel kalau kalimat itu, ya Allah berikan ganti yang lebih baik. Sudah itu saja. Tidak tahu ini hikmahnya apa ya Allah kok begini ya. Nanti pasti akan dapat hikmah. Penipuan gini nih, penipuan itu. Sekarang banyak orang yang Okay. Ada banyak orang yang tertipu. Nuwun sewu sedikit lebih jauh nih pengalaman saya. Sebagian besar orang yang tertipu dalam penipuan-penipuan ngoten itu adalah orang yang nuwun sewu tamak. Betul. Bahkan yang banyak tertipu itu justru adalah orang-orang pintar. Pengalaman saya ketika di bank dulu, yang datang lapor penipuan itu rata-rata kalau saya yang banyak itu adalah orang-orang pintar. Bukan orang yang tadi, yang kendo tadi. Justru orang kendo itu tadi gak gelem. Jadi yang datang itu, ini saya dapat uang sekian-sekian, saya lihat di latar belakangnya, lagi padahal dia uang pintar, tapi terkena penipuan itu banyak sekali. Jadi tergiur dengan sesuatu yang instan. Yang saya simpulkan bahwa rata-rata orang-orang ini adalah orang-orang yang tamak. Ada ini pengalaman asli, ada seorang di desa dapat mobil waktu itu. Didatangilah rumahnya itu. Kantor itu orang-orang direksi datang ke rumahnya. Pak, jenengan dapat hadiah nih. Mboten saya ndak mau, pokoknya saya ndak mau gitu. Jenengan ini dapat hadiah ngoten. Coba di di buku panjenengan di buku tabungan atas namanya siapa yang tanda tangan. Pak ini Pak Fulan ngoten nggih. Dikasih KTP-nya. Namanya sama atau mboten? Sama. Tapi pokoknya saya ndak mau. Pokoknya saya takut iki penipuan ngoten nggih. Pokoknya dengan segala cara itu beliaunya ndak mau menerima hadiah itu. Akhirnya besok ya sudah lek ngoten. Besok jenengan datang ke kantor nggih, nanti ditunggu di kantor. Belinya datang ya pakai sandal jepit. Ya sisian mana sandal jepitnya ngoten. Datang ke kantor baru ketemu sama yang kemarin kan Pak Kepala Cabangnya datang ke rumahnya. Saya yang kemarin datang ke rumah jenengan sanes kan gitu. Oh iya, baru beliaunya mau menerima. Jadi awalnya itu tidak mau benar-benar takut ini nanti penipuan, mesti ini nanti penipuan. Padahal ke sana itu ya itu bukan cuma satu kali, berkali-kali kasus itu seperti itu. Jadi orang-orang daerah dikasih hadiah itu loh nah orang kota cuma diiming-imingi, yang singkatannya pinter itu cuma diiming-imingi itu manut nah sehingga saya simpulkan bahwa kebanyakan orang-orang yang penipuan-penipuan itu ya memang ada yang murni tertipu tapi sebagian adalah orang-orang yang tamak itu tadi tapi memang ya ada loh sebagian yang memang murni tertipu atas kelalaian ada, tetapi sebagian besar adalah orang-orang yang tamak, menginginkan sesuatu yang instan itu tadi. Jadi yang biasa saja.
Ini pengalaman asli nih, nggih. Ada aplikasi baru, kalau kita belanja menggunakan aplikasi itu akan dapat cashback. Nggih. Nah, cashback itu langsung masuk ke dalam rekening. Gitu. Nah itu apakah? Sebenarnya kalau dari sisi cashbacknya, cashback itu boleh Bu. Jadi potongan harga, diskon di dalam jual beli itu boleh diambil. Intinya ngoten. Terkait dengan sistem aplikasinya itu saya yang tidak paham bagaimana aplikasi apa dan detailnya seperti apa, itu yang perlu dijelaskan lebih jauh. Tapi kalau pada intinya diskon cashback itu boleh diambil. Seperti panjenengan ke toko, pembeli pertama dapat umpami nggih. Toko baru buka jam 8. Siapa 10 pembeli pertama maka akan mendapatkan cashback atau potongan 10% supaya orang itu antri di tokonya, ngoten nggih. Apakah boleh diambil? Boleh. Kan sama dengan itu nggih kasusnya nggih. Tapi kalau dari sistem aplikasi apa yang dipakai, nah itu yang perlu dijelaskan atau dikaji lebih jauh. Tapi kalau intinya cashback dan diskon boleh diambil. Panjenengan belanja di sebuah toko, ngoten nggih. Kemudian dapat bonus, dapat cashback, dapat diskon, dapat ini boleh diambil. Boleh berarti. Nggih. Yang tidak boleh kalau titipan kemudian cashbacknya diambil, itu tidak boleh. Bu Yoga saya titip, Bu Yoga habis dari Australia, saya titip nanti di Australia beli ini. Ternyata di sana itu dapat diskon. Saya tahu harganya normalnya itu mungkin 1 juta. Di sana dapat diskon 200.000. 200.000-nya diambil Bu Yoga. Kemudian saya tetap bayarnya 1 juta. Itu yang tidak boleh. Barang titipan tidak boleh diambil manfaat. Itu yang sering itu ngoten. Sering napa mboten? Kecuali dia nggak titip duit ya. Kecuali dia itu beli ngoten nggih. Gak titip duit ya beli ngoten nggih. Wis tak tukokno kok tukuin aku berarti ngono. Nah, kalau just tip boleh ngoten nggih. Lek just tip itu kan memang bukan titipan. Jadi lek just tip itu jasa titip. Jadi ikrarnya itu adalah barang dibeli oleh Bu Yoga tadi, kemudian dijual ke saya. Ya dengan harga berapapun ya boleh ngoten nggih. Orangnya juga gak titip duit ngoten nggih. Kalau seperti itu boleh. Kalau ikrarnya ngeten, Bu, aku golek ke sana titip. Ya titip ya, atau Bu Yoga mau ke Jogja. Saya mau titip napa biasanya? Kue bakpia nggih. Saya titip bakpia Bu, ngoten. Berapa? 10 kotak Ibu. Nah, napa? Lah kan berarti kan titip kalau seperti itu ikrarnya. Titip tapi utang kan sama dengan ngoten nggih. Setelah dari sana ternyata pembelian 10 kotak dapat 2, ngoten nggih. Kalau ikrarnya itu titip, maka tidak boleh duanya diambil Bu Yoga. Kan titipnya 10. 10-nya dikasih, 2-nya buat Bu Yoga. Orangnya bayar 10, ngoten nggih. Itu tidak boleh. Nggih. Intinya adalah dasarnya adalah kalau teori dasarnya kalau kalimat ini barang titipan tidak boleh diambil manfaatnya. Sama dengan ketika saya titip mobil ke panjenengan kemudian mobilnya dipakai buat nge-grab tidak boleh karena barang titipan tidak boleh diambil manfaat. Intinya itu dasar teorinya itu. Kalau yang itu sekarang kan musim misalnya jastip, ini harga kuenya 50.000 ya, tapi jastipnya 10.000 itu boleh nggak? Boleh kalau itu. Soalnya kan Jelas, jadi di depan memang itu membeli jasa titip ngoten nggih. Ini harganya sekian. Nanti jasa jasa titipnya sekian. Tapi kalau seperti itu, kalau dapat diskon itu harus disampaikan. Karena itu titip tadi. Dan ikrarnya yang boleh diambil adalah jasa titipnya yang 10.000 itu tadi ngoten nggih. Tapi barangnya tetap harganya itu. Ya sesuai dengan kesepakatannya. Nah kalau misalnya gini ikut ya, terus ada teman nitip udah kita beliin, nggak taunya saya dapat hadiah persis seperti itu gitu, padahal saya udah punya. Itu gimana? Loh nggih, kalau itu hadiahnya itu adalah dari transaksi yang dititipi tadi, itu harus disampaikan ke orangnya, itu miliknya orangnya, bukan miliknya yang dititipi ngoten nih. Enggak, hadiah dari kehadiran misalnya. Kenapa? Hadiah dari kehadiran. Nggih, bisa dibedakan nggih. Kalau dari Beli dan punya satu lagi karena saya dapat hadiah. nggih, ya boleh diambil kalau ngoten. Teman yang nitip misalnya, ini saya jual satu boleh ya? Boleh kalau seperti itu. Yang nggak boleh itu
panjenengan beli benda A, kemudian dari benda ini pembelian ini panjenengan dapat hadiah yang sama. Nah ini miliknya orang ini. Enggih, ngoten nggih. Kalau seperti tadi kan beda, kehadiran dapat hadiah, beli dapat sendiri. Berarti ini milik panjenengan yang Bisa ini. dijual. Boleh dijual. Jeneng kali itu ngoten. Bahkan panjenengan ngeten, barang titipan itu tidak boleh diambil manfaat. Bahkan ketika panjenengan utang itu kan tidak boleh dilebihkan. Contoh, saya sama Bu Yogi ini sering sama-sama ngoten nggih, atau biasa ibu-ibu sama ibu-ibu kan sering ke rumahnya ini ke rumahnya itu ngoten nggih. Atau mungkin Bu Yogi sama Bu Rena. Bu Yoga mau ke rumahnya Bu Rena. Bu Rena, saya mau ke rumah jenengan. Oh ya Bu, anu belikan pisang goreng Bu, 10 ae. Tahu ya itu bisa goreng. Loh nggih. Belikan pisang goreng Bu Yoga 10 biji, ngoten nggih. Berikan pisang goreng 10 biji. Nanti uangnya saya kasih kalau sudah di rumah. Bu Yoga beli pisang goreng itu 10 biji. Kemudian datang ke rumahnya Bu Rena. Ini Bu, pisang gorengnya. Terus pisang gorengnya disuguhno ke Bu Yoga. Padahal kurang dibayar ngoten nggih. Kemudian Bu Yoga habis 2. Akhirnya Bu Rena kebagian 8. 2 yang dimakan Bu Yoga ini adalah riba. Loh, iya napa mboten? Lah Bu Rena pesennya 10 kok dapatnya 8 ngoten. Bisa kono, Ustaz. Kan belum dibayar, berarti itu masih menjadi piutang, barang piutang. Sekarang saya ulang lagi nggih, cerita ini kata nggih. Jalan gitu saya berbuah nih, habis foto beli Ustaz bisa buah. Terus tak tangani dulu kata Bu Putri, terus dapat gitu. Iya. Beli terus mereka ini saya pada saya belum bayar. Kok coba saya maaf tak bayar. Amannya sering di jalan. Iya, kalau sudah dibayar, saya ulangi nggih ceritanya nggih supaya bisa dipahami dan ini dibandingkan dengan kasus yang lain. Bu Yoga mau ke rumahnya Bu Rena. Bu Rena titip, Bu belikan belikan pisang goreng 10 biji, ngoten nggih. Nah, tapi gak dikai duit, ngoten nggih. Yang beli kan Bu Yoga dulu pakai uangnya Bu Yoga. Nah, kemudian berarti kan utang. Setelah sampai di rumahnya Bu Rena, dikasihkan Bu Rena pisang goreng ini tadi. Nah, ternyata sama Bu Rena disuguhno Bu Yoga, padahal ini masih utang kan, ngoten nggih. Nah, Bu Yoga makan nasi gorengnya 2, pisang gorengnya 2. Berarti Bu Rena cuma dapat 8. Nah, padahal barang titipan itu kan masih menjadi barang titipan, belum menjadi miliknya Bu Rena karena belum dibayar, ngoten nggih. Nah, sehingga itu Bu Rena dapatnya cuma 8 karena yang 2 sudah dimakan Bu Yoga meskipun ikut disuguhno, ngoten nggih. Nggih, bayar dulu baru disuguhno. Kalau sudah dibayar selesai berarti itu miliknya Bu Rena kan, ngoten nggih. Maka itu disuguhno, dimakan 10 pun ya enggak apa-apa dihabiskan, ngoten nggih. Nggih. Makanya panjenengan kalau ini masalah ini juga perlu sangat hati-hati karena barang titipan tidak boleh diambil manfaat. Itu kan titipan kan. Supermarket itu biasanya udah haus banget ya kan, suka ada tuh yang beli langsung diminum terus nanti bayar di kasir itu kan. Nggih. Jadi barang ya dibayar dulu, jelas lah itu ya tidak boleh kan, ngoten nggih. Nggih. Kalau kayak belanja terus minta ibu paksa gitu Ya sama itu ngoten. Itu sama dengan kasusnya ngeten. Itu kalau itu kan terkait dengan masalah seperti itu kan kemarin sempurnakanlah timbangan itu tadi. Sempurnakanlah timbangan kalian, itu ada di ayat yang kemarin. Yang sering itu ibu-ibu beli di pasar, beli wortel umpamanya nggih. Sudah ditimbang ini 5 kilo, kemudian ngambil sedikit dilemparkan ke apa namanya? Ya kreseknya, ya kadang ketimbangannya itu ngoten nggih. Yang ditemparkan nggak banyak, paling tambahannya cuma 2 ngoten nggih. Nah, yang jual ini juga ngoten serba salah. Mau diambil yang dilempar tadi diambil, dikembalikan lagi, nanti orangnya perasaan gak beli lagi, dibiarkan beliaunya rugi atau mungkin merasa dirugikan kan ngoten nggih. Sehingga diam. Nah, itu menjadi ya sama. Itu menjadi ya sama tidak boleh. Kalau sudah ditimbang kalau ibu ya. Ya boleh, kalau meminta itu boleh seperti itu nggih. Meskipun sebenarnya meminta itu juga meminta-minta itu tidak disarankan, tetapi itu adalah halal kalau seperti itu. Nggih, kalau secara hukum boleh. Imbono titik boleh kan.
Atau mungkin biasanya sudah belanja kemudian mbok sledri, biasanya ibu-ibu kan ngoten nah. Mbok sledri, wis mbok sak kuncine iki lali, titik kok kuncinya botol kan. Nah. Itu kan biasanya ibu-ibu seringnya ngoten. Beli bayam, sudah beli bayam, gambas dan lain-lain. Lah padahal jangan gambas itu butuh kunci sak menten kan ngoten. Akhirnya nggih ngoten, minta kunci ya boleh kalau itu meminta ngoten. Saya tuh jeruk itu beli di sini orang-orang nyomot-nyomot gitu loh Ustaz. Lo nggih sampai ngomong kayak gitu. Ya Allah, saat ini juga ya. Oke. Makan. Lalu kemarin juga ada orang dikatain ngoten. Jadi minta itu ya. Satu lagi minta lagi ngoten. Terus orangnya juga menggerutu ngoten. Aku iki padahal kulaan gak ngasak katanya ngoten. Lho nggih bahasanya ngoten. Saya iki kulaan gak ngasak ngoten. Jadi jangan diminta seperti ini ngoten. Jadi intinya adalah barang titipan tidak boleh diambil manfaat. Yang sering sekali nih kita dititip karena sudah saking dekatnya, gurung dibayar wis disuguno ngoten nggih. Akhirnya dimakan dua. Akhirnya dikasihkan ke sana, ya cuman itu. Itu kan sama dengan ngeten. Lek di pasar pisang goreng ini tadi nggih. Belum sampai di rumahnya Bu Rena, kemudian diambil 2 biji, dimakan sama Bu Yoga. Terus, "Iki mau tak pakan loro ya, Bu?" ngoten. Terus apakah duanya itu termasuk riba? Gitu. Ya iya kan ngoten nggih. Napa? Ridho, iya. Lah kalau panjenengan utang-utang utang piutang dengan saya juga ridho. Pak Fajar saya utang uang 1 juta, nanti saya kembalikan 1.200.000 Pak. Lho ridho aku, ridho ngono. Tapi kan enggak boleh. Lho kan ngoten nggih. Lho ridho saya ini ridho, tapi aku selama 1 juta, nanti tak kembalikan 1.200.000 katanya. Itu juga ridho, sama-sama ridho. Sama dengan itu nggih. Jadi lek utang piutang dititipi ya itu tadi bayaran sih aku gak wani mangan aku lek ngene ngoten iki disampaikan ngoten. Berarti bayarin dulu gitu di keuangan misalnya. Ngasih lebihan itu minggu ya Ustaz. Kenapa? Meskipun umpama kita hutang 10.000, Nggih. 9.000, terus tak kasih 10.000 wis. Loh boleh kalau tidak ada ikrar di awal ngoten lho. Jadi kalau panjenengan utang ke saya 1 juta, sudah nanti kembalikannya kan 1 juta. Waktu mengembalikan panjenengan tiba-tiba memberikan lebih dari 1 juta, boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah ikrar di awal. Seperti tadi, aku utang 1 juta, aku tak baliknya 1.200.000, itu tidak boleh. Kalau memberikan itu beda cerita kan katanya. Tidak ada ikrar di awal, boleh. Itu yang sering nggih ibu-ibu nggih, makanya saya ceritakan ini penting. Yang sering itu ngoten, kalau sudah dekat kemudian utang dibelikan ini gurung dibayar disuguno, itu tidak boleh. Nggih. Engko bayare kari kan ngoten. Saya sini Ustaz, saya sudah habis jalan ya. Orangnya kadang kan belum udah nggak apa-apa ya, bayarin nanti aja makan aja itu nggak apa-apa ya Ustaz. Orangnya kadang takut nggak makan dong kok makan. Sebenarnya kalau jualan itu yang paling tepat itu adalah bayar dulu, Bu. Nggih. Kan sekarang orang kan bayar transfer gitu ya. Nggih. Jadi kalau yang jualan itu alangkah baiknya itu bayar dulu, baru dimakan. Karena memakan sesuatu yang sifatnya terutang itu juga gak enak kan ngoten nggih. Meskipun itu durasinya sebentar kan ngoten nggih. Lho terus. KFC kayak gitu ya. Nggih. Itu justru betul ngoten itu. Jadi bayar kemudian dimakan ngoten nggih. Makan kan enggak, karena kita udah disuguhi dulu baru bayar. Nggih. Ya sebenarnya bolehnya boleh. Akhirnya kita menjadi makan sesuatu yang terutang kan ngoten. Makan sesuatu yang terutang. Maksudnya tuh ngeten. Siapa yang tahu kalau ketika makan ini tiba-tiba gempa bumi dan kemudian belum dibayar dan langsung gempa buminya itu banter dan langsung kan asumsi itu kan bisa jadi sampai sejauh itu katanya. Padahal yang dimakan itu bukan miliknya dia. Maka itu akan menjadi tuntutan di akhirat kepada pemilik yang makan itu kepada pemiliknya, dari pemiliknya kepada orang yang makan itu tadi. Bisa membayangkan ya, makan di tengah-tengah makan kemudian gempa bumi yang kenceng sekali ngoten nggih. Kemudian langsung roboh sudah ngoten nggih, mati kabeh ngoten nggih. Nah, berarti dia makan sesuatu yang terutang belum dikembalikan.
Rata-rata rumah makan itu menerapkan konsep bayarnya terakhir, soalnya biasanya nambah kerupuk, nambah iki. Ngoten. Kita bareng-bareng makan ya. Terus ada yang bayarin dulu. Kita gimana? Tapi nanti kita bayar sendiri-sendiri, terus di rumah. Kalau ditalangi, Oh, ditalangi. Ya sebenarnya kalau tidak apa-apanya tidak apa-apa, kan itu utang ngoten ya. itu nggak apa-apa mbak, kan sepakat di depan. Nggih, meskipun yang makan ini tadi, yang makan terkait dengan yang makan ini tadi, bolehnya boleh. Kan sama dengan utang itu tadi. Makanan diambil dulu, kemudian dimakan baru bayar. Apakah halal apa haram? Halal, itu boleh ngoten iki. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak disarankan itu tadi. Berarti yang bayarin dulu nggak boleh diri gitu ya? Kenapa? Oh, terkait dengan masalah nilai ini tadi. Loh, kalau itu loh. Yang bayarin nggak boleh nilai yang umpama ini bertiga makan, yang bayar mbak ini. Nggih. Terus kan udah dapat makanannya. Berarti yang ikan belum dibayar sama ke Nggih. ya. Berarti mbak ini Itu makanannya makanan bersama. Nah, makanannya makanan yang dihidangkan bersama, kudu sak piring ngoten kan gini. Nah, sebaiknya itu tidak boleh, itu menjadi riba nggih. Lho nggih, saestu itu sama dengan kasusnya pisang goreng ini tadi ngoten. Itu sama dengan pisang goreng itu tadi ngoten. Lho nggih, lho. Betul lho niku Bu, saestu ngoten itu. Itu menjadi riba yang samar ngoten nggih. Lah panjenengan bisa membayangkan ngeten, sing ngutangi ya kemudian kan sudah ngutangi nggih kemudian. Tapi yang habis lebih banyak itu adalah yang lho nggih, porsinya ngoten. Nah, sehingga sistem makan dengan cara seperti itu tidak disarankan. Itu memang salah dari salah dari konsepnya awalnya. Memang lek rumah makannya bayari terakhir terus yang bayari satu orang dulu terus gimana? Atau rumah makan yang dibayar lebih dulu kemudian kan utangi lek ngoten itu nggih. Ya sama dengan itu. Itu sudah salah dari konsep rumah makannya sendiri dari awalnya memang kan ngoten nggih. Wah ini bener ini. Kan kami sering Ustaz ya. Bisa ada Ustaz datang kita jamu makan. Nggih. Jamu makan terus nanti kan membayari itu nggak mungkin ya. Salah satu bayarin. Nggih. Nah kita makan misalnya ber-5 atau ber-10, akhirnya dibayar. Nggih. Dibayar oleh pengurus misalnya. Terus, nah sepakatnya nanti itu sudah bersama. Jadi berapapun aku makan titik, makan dibagi rata. Nggih. Habisnya misalnya 1 juta, kita ber-5 terus 100-an gitu. Itu gimana? Lengge, sebaiknya tepat itu adalah diperkirakan makanannya berapa urunan dulu, jadi dibayar dulu, nggih. Nggih, makanya ngoten lek mau nalang itu sekalian tak bayari kabeh kok wis berarti harus ngoten nggih. Nah, ini adalah sesuatu yang memang sama kasusnya seperti pisang goreng ini tadi kan ngoten nggih. Jadi yang utang kemudian makan sesuatu yang yang diutangi. Karena pada prinsipnya konsep dasarnya itu barang titipan berarti titipan atau utang itu tidak boleh diambil manfaatnya. Barang titipan atau barang utang itu tidak boleh diambil manfaat, termasuk dalam hal yang ngoten-ngoten itu tadi. Prinsipnya adalah itu ngoten. Besar sekali itu Kayak makan itu ya. Nggih. Kan diberi dulu. Terus gampang kok sih gitu kan. Nah itu tadi karena sudah terlalu dekat sehingga sama kasusnya dengan pisang goreng di Burena ini tadi ngoten. Nggih. Berarti gini ya, turunan dulu. Nggih. Nanti kalau ternyata harusnya 800 yang 200 dibagi. Nggih, ngoten nggih. Sudah dipakai apa ini ngoten. Jadi itu baru itu menjadi halal sempurna kan ngoten lek ngoten. besar. Di sini ada satu lagi mungkin penting ya. Nggih. Ketika kita ada acara pengajian kayak apa, itu kita kan dikasih diminta ya misalnya Nggih. itu ya. Ketika makan prasmanan, yang makan terakhir tuh nggak dapat apa-apa, cuma pernah dapat nasi sama sayur, itu hukumnya gimana? Nggih. Sama kan kasusnya dengan ini. Ini kalau di dalam ilmunya disebut gharar. Gharar itu adalah sesuatu yang tidak bisa terukur ngoten itu tadi. Ini sama kalau yang paling jelas adalah panjenengan makan di all you can eat. Sama kasusnya dengan itu kan ngoten iki. Nah, itu adalah gharar. Sebenarnya tidak boleh.
Jadi maka di all you can eat itu panjenengan bayar 50.000 atau 100.000 tapi makan sepuasnya. Itu tidak boleh. Loh, padahal itu sudah sesuai dengan dan padahal sekarang kan ngoten kalau panjenengan buka bersama di hotel-hotel itu kan ngoten. Kadang saya tuh mengingatkan ya, saya memang orangnya agak mengingatkan mungkin di depan pedes ya. Saya nggak mau tuh aku bayar sama, misalnya duduk pelan-pelan, makannya nggak kebagian. Soalnya kasusnya itu sering makan itu masalahnya kan santai ya Pak ya. Ternyata prasmanan tuh yang duluan bisa ngambil ini yang terakhir dapat sisa-sisa itu. Nggih. Bayarnya sama Nah, bayarnya itu masalahnya bayarnya sama. kalau memang dari sisi ridho tidak ridho itu beda nih. Tapi kalau dari sisi hukum ini disebut gharar itu tadi ngoten nggih. Kayak pas apa acara ya misalnya halal-halal Yang sering itu saya kasih kupon satu-satu jadi semua itu kasusnya sama seperti kalau panjenengan buka bersama. Sekarang kan kalau buka bersama di hotel-hotel itu kan ngoten. Sekarang kan lagi rame Ibu diundang buka bersama di hotel, bayarnya sekian 200.000 per orang. Sudah makannya terserah sepuas-puasnya makan di sana. Ini hukumnya gharar. Jadi ketika panjenengan luwe atau lapar, muangan kayangi bahasa yang ngoten nggih. Agak kenyang, mau cuma ngambil sedikit, bayarnya sama. Nunggu antrian, nunggu dulu Ya. yang Betul. banyak kan Betul Bu, itu menjadi gharar. Jadi ini bukan masalah terus ya opo ini solusinya kan katanya. Ini membahas masalah halal haramnya bentuk atau tata cara seperti itu. karena itu terjadi kebanyakan di majelis taklim. Oh ngoten. Ya berarti kurang akeh atau mungkin kalau di majelis taklim jadi udah pengalaman ya pernah jadi ada petugasnya yang ngambilin. Nah jadi nanti nasinya diambil sendiri tapi lauknya dicokno gini. nggih. Nah dicokno jadi semua kembalian. Betul Bu. Kalau seperti itu boleh katanya. Jadi kalau dia kan sama dengan aku nggak mau ini, aku nggak mau itu kan ngoten nggih. Sama dengan kalau disuguhi langsung piringan kan sama, ini dimakan, ini enggak kan ngoten. Kalau ngambil sendiri itu kan beda cerita. Lek ngambil sendiri kan tidak terukur, nggih. Itu menjadi gharar itu tadi. Itu sama dengan di rumah makan yang all you can eat itu yang panjenengan bisa makan sepuasnya. Biasanya kalau ngegrill kan ngoten itu. Kecuali ngegrill yang paketan itu boleh. Kalau ngegrill kan ada yang paketan biasanya paket sudah dapatnya yang di meja itu ya sudah itu saat itu boleh. Tapi rata-rata ngegrill sekarang kan ngambilnya sepuasnya itu ngoten ngambil Loh yang datang itu gede belum makan dari pagi. Ngegrill sore-sore lah kan ngoten nggih atau mungkin sudah isya itu baru makan. Yang namanya daging itu sampai tumpuan berapa paling nek 2 kilo ya ada itu orang dua itu kan ngoten. Padahal bayarnya cuma berapa ngoten nggih sehingga menjadi tidak terukur. Itu menjadi gharar. Nggih yang ngoten-ngoten dihindari saja. Kalau bisa dihindari dihindari. Kan ilmu ya jadi untuk pembelajaran next ke depan. Nggih. Jadi kalau ngegrill cari tempat yang paket. Paling enak ya lebih satu bilang berapa nempal. Rawon nempal sama. Oh, ngoten. Sama pembeli modal wes. Apa Loh nggih, malah enak ngoten itu, enggak menjadi masalah dan sesuai akhirnya ya enggak menimbulkan masalah. satu orang semuanya ya yang mungkin udah amat pokoknya udah wis. Nggih. Masalahnya ikut sepakat gitu kan. Nggih. Kalau semuanya satu-satu diikuti saya nggak mungkin banyak. Nggih, kalau seperti itu enak ngoten jadi urunannya mungkin 50.000 nanti disebutkan di awal makannya adalah rawon empal ngoten nggih. Jadi sudah nggih jelas lek seperti itu ngoten. Tapi kalau tidak disebutkan nggih kasihan kadang ada yang tidak makan daging mungkin ngoten nggih. Atau mungkin menunya cumi asam manis loh, asam urat kok dikai cumi kan ngoten nggih. Jadi sejak awal disebutkan ngoten nggih. Ada kemarin 3 orang yang nggak bisa makan daging akhirnya pesan kok bisa ayam. Nggih.
Kan biasanya ada ngoten, ada orang yang tidak mau makan daging berkaki 4, hewan berkaki 4, akan ada yang ngoten. Makanya seafood, nah, disampaikan di awal kan ngoten, sehingga yang asam urat itu bisa menyesuaikan diri. Dilanjutkan sedikit ini, kemudian tadi dari zalikum aqsatu indallahi wa aqwam lisyahada wa adna ala tartabu, sehingga dicatat itu menjadikan ini tidak menjadi keraguan-raguan oleh siapapun, illa kecuali bahwa takuna kalian menjadi tijarotan, perdagangan langsung. Barang saya ambil, uang saya bayar. Kalau ada utang piutang, gak usah dicatat lek sing ngoten itu. Jadi tijarotan hadirotan, yang sama-sama hadir orangnya itu, yang tijarotan hadirotan. Orangnya juga ada di situ. Maksudnya itu tijaroh, perdagangan yang langsung, tanpa membayarnya, tanpa tempo dan tanpa piutang. Tudiruna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak waunun kalian, tak waunun kalian akan, kemudian 3 huruf aslinya dawaro menjalankan, melaksanakannya. Jadi dawaro kalian melaksanakannya, bainakum di antara kalian. Jadi kalau itu sebuah tijaroh, jual beli yang langsung tanpa piutang, tidak perlu dicatat, tidak apa-apa. Falaisa alaikum junahun, fa maka laisa sama dengan ghaira, bukan, alaikum atas kalian, junahun dosa, ala untuk tidak, taktubu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya kalian akan menulisnya. Jadi kalau tijarotan itu tanpa ditulis tidak apa-apa. Wa ashhidu, wa artinya dan, ashhidu, persaksikanlah oleh kalian, idza apabila tabayatum, kalau ada kata tum maka kalian telah baya'ah, memperjualbelikan itu. Nah ini sebenarnya jual beli itu ikrarnya itu harus dipersaksikan aslinya. Saya beli, ya saya jual. Biasanya kan Biasanya orang muslim yang paham. Saya jual ya Bu. Biasanya jadi dipersaksikan. Itu sesuai dengan ayat ini. Tapi jarang ya, meskipun kalau sekarang ngoten itu. Tapi yang betul yang itu loh Bu. Yang betul yang ngoten. Kenapa? Lek Shopee kan nggak bisa ngomong memang apa namanya. Kenapa? Jual beli digital kan, lek ngoten itu ngoten di dunia maya. Lek aslinya jual beli asli niku ya penjualnya ngomong saya jual, ya yang beli saya beli. Jadi ada ikrarnya, ada asyidu, dipersaksikan proses transaksi jual belinya itu. Ustaz, kalau saya beli di Shopee tapi titip teman ya. Iya. COD, check out. Iya. Tapi saya belum bayar, Mbak Teh yang bayarkan dulu. Iya. Iya. Ya enggak apa-apa, kan itu utang, sama dengan utang. Jadi kasus hukumnya sama dengan utang. Kalian belanja maksudnya biar nggak berhenti. Nggih, enggak apa-apa lek ngoten. Yang penting adalah barang titipan tidak boleh diambil manfaat. Boleh Ibu, itu kan utang biasa, lek niku ya utang piutang saja. Belanja di Shopee, minta tolong di check out kan, nanti saya bayarnya ke jenengan. Boleh, itu utang biasa lek niku nggih. Setelahnya wala yudoro, wa artinya dan, la jangan, yudoro kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan, dia akan
dororo memudorotkan, dari kata dororo. Menyulitkan boleh, memudorotkan boleh. Katibun, katibun fa'ilun, orang yang menulis, wala syahidun, dan juga orang yang bersaksi. Jadi orang yang mencatat, menulis, dan bersaksi jangan dipersulit. Biasanya contohnya ini adalah utang piutang. Saya utang piutang sama Bu Yoke, kemudian ibu saya yang lain ini yang mencatat dan menjadi saksi. Saya yang utang, kemudian saya sabotase. Nggih, iki lak catatannya 1 juta. Aja ditulis, aja diomong 1 juta. Bu Yoke gak iso baca tulis. Nanti disampaikannya 100 sae ngoten. Bu Yoke iki gak iso baca tulis ngoten. Itu maksudnya ngoten. Disabotase lagi ke saksinya. Saksi iki nanti lek ditanya ngomong utangnya 950 bukan 1 juta. Ini kan badi 50. Nanti kita 10 wedding. Nah, itu maksudnya mensabotase ngoten. Di sini maksudnya adalah wala yudharra katibun wala syahidun, dan janganlah kalian itu memberikan kemudorotan kepada orang yang menulis ataupun yang bersaksi. Karena pada zaman itu orang-orang itu pada nggak bisa baca tulis, yang ngerti baca tulis ya cuma juru tulis. Oleh sebab itu sering sekali ada sabotase ngoten itu tadi. Nulis gelundung 1 saja sudah selisihnya kan banyak ngoten ini. Ini nolnya digelundungkan 1 ini sudah selisihnya banyak sekali. Wa in taf'alu, wa dan in jika taf'alu kalian mengerjakan, fa innahu, fa maka inna sesungguhnya hu dia fusukun fasik, kefasikan. Fasik itu ya perbuatan dosa, bikum bagi kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimu, wa artinya dan, yu'allimu, dia akan memberikan atau mengajarkan kepada kalian. Kalau alima mengetahui, kalau alima mengajarkan. Dan dia Allah akan mengajarkan kepada kalian. Wallahu, dan Allah bikulli, dengan setiap atau semua syai'in sesuatu, alimun, maha mengetahui. Ada yang ditanyakan dulu? Pertanyaan, keponakan saya itu ada temannya hutang Nggih. 15 juta untuk keperluan sekolah anaknya. Nggih. Terus dia tapi mau nitip mobilnya. Nggih. Tapi keponakan saya nggak mau. Masa yang pinjam itu juga nggak mau kalau nggak Ya pakai jaminan, nggih. Akhirnya keponakan saya bilang gini, sudah masalah hutang kita catatan hutang sendiri. Betul. Mobil kita akad sewa. Keponakan saya nyewa akhirnya sejumlah yang nggak bisa nggak banyak banget. Nggih. Tapi akadnya nyewa. Akadnya beda. Iya, itu gimana? Betul. Karena apa? Barang titipan itu tidak boleh dipakai, ngoten. Kan ngoten. Jadi apa nama itu 2 akad ngoten Bu. Jadi barang jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan. Belum nggih, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan. Yaitu lek saking mobil pribadi nggih Bu nggih, lelek mikrolet. Nah, kan ngoten nggih, biasanya kan umumnya ngoten. Utang dikasih jaminan mobilnya itu mobil angkot, terus dipakai narik. Apakah boleh? Tidak boleh. Nggih. Makanya itu utang piutang itu harus akadnya 2 seperti itu, lek pakai jaminan ngoten itu sendiri sudah, jangan dipakai ngoten-ngoten itu. Iya, jaminan nggak boleh bergerak. Jaminan tidak boleh bergerak, tidak boleh dimanfaatkan. Kan jaminan itu sebenarnya sama dengan barang titipan tadi. Akadnya utang, kemudian dititipi barang jaminan. Nah, titipan barang jaminan itu hukum dasarnya adalah barang titipan, tidak boleh diambil manfaat. Nggih. Kalau misalnya jaminan itu antara yang bukan sama yang bukan ini ada, misalnya rektor Ya sama, tidak boleh.
Intinya jaminan itu kan sama dengan meskipun sama-sama ridho tadi ya tidak boleh ngoten. Jadi harus dengan akad yang berbeda. Jadi akadnya berbeda. Utang sendiri ini sepeda motor silakan dipakai. Akad yang kedua itu ngoten. Jadi sepeda motor silakan dipakai sampai saya sampai saya nanti selesai menyelesaikan itu. Jadi akadnya dipisah, boleh kalau seperti itu. Tapi kalau dalam satu akad itu tidak boleh. Nah, akad itu memang sesuatu yang simpel atau sepele, tetapi menghasilkan dampak yang dampaknya itu sangat besar sekali. Seperti orang menikah nih loh, hanya mengucapkan qabiltu semuanya jadi halal kan ngoten. Yang tadinya ndak halal, mek qabiltu mek ngoten. Lho nggih, orang nikah itu yang laki-laki itu cukup mengucapkan qabiltu saja. Itu sudah sah. Qabiltu. Kan bapaknya yang walinya menikahkan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan mas kawin ini. Yang laki-laki cuma bilang qabiltu, saya kabulkan. Yang halal, yang haram jadi halal kuwabeh itu mononim. Makanya ikrar atau akad itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan meskipun itu terlihat sederhana bisa merubah sesuatu yang tadinya haram menjadi halal, merubah hukum. Ngoten nggih. Jadi jane yo padha ae sih, mungkin ada pikiran ngoten nggih, jane kok ya padha ae yo kacek titik lah ininya ngoten. Nah, jangan, tidak bisa dinilai dari sisi itunya. Jadi betul Bu, kalau yang dilakukan tadi berarti orangnya saya rasa paham dengan dengan hukum riba. Setiap transaksi Nggih. Bagaimana cara menolong orang yang kita karena Pak Detail atau karena benar-benar sudah kesulitan walaupun kerja bagaimanapun karena bunganya besar, nggak bisa, semakin bunganya semakin besar. Kita itu nolongnya seperti apa? Karena ini kan urusannya pinjaman ya jutaan lah. Semakin bulan semakin bagaimana? Nggih, tidak bisa Bu, karena memang itu memang terjerat yang namanya bank detail. Itu kan biasanya gak masuk akal bunganya itu, ngoten nggih. Sangat gak masuk akal. Ya tidak bisa itu, kalau memang nolong ya memang harus dilunasi kan, ngoten nggih. Dan itu pasti ada jaminannya. Lek bank detail seperti itu pasti ada jaminannya. Kayaknya seperti hanya ditulis 1 juta, penerimaannya 600 tetap berapa, tapi bunganya Nggih, betul. sampai kan ini ya sudah anak-anak udah anaknya pun udah kerja Gak nutut, ngoten nggih. Karena memang sengaja bank detail itu konsepnya bukan mengutangi, tapi sengaja, maaf saya katakan, ngerampok, tapi dengan cara yang lebih halus. Beda nggih bank detail dengan utang kredit, itu beda. Meskipun sebenarnya kredit itu juga tidak boleh, ngoten nggih. Maksudnya utang kredit di BBR itu juga tidak boleh sebenarnya kan, ngoten nggih. Tetapi lek bank detail itu yang umumnya yang tidak legal itu loh Bu, ngoten nggih. Itu kalau dalam bahasa saya itu adalah sengaja, memang konsepnya untuk merampok. Cicilan 1 juta kok terima 900 kan, ngoten nggih. Nanti nyicilnya juga ngoten, umpami ada utang berapa juta, ngoten nggih. Cicilannya 1 bulan 1 juta 1 juta. Pokoknya cuman 600.000. Bungae 400.000. Jadi pokoknya itu kan biasanya ngoten. Sampai sak monten itu. Jadi memang sengaja untuk tanda kutip saya katakan merampok. Beda lek panjenengan utang di bank itu ya, itu memang secara konsep kan tidak boleh, tapi lek bank kan diawasi OJK, gak boleh kemudian tiba-tiba naikkan bunga ngoten sakarepe dhewe kan, ngoten. Lek bunga utang piutang 11% per tahun ya wis 11% itu gak boleh kemudian dibuat sampai 23 kan, ngoten. Jadi sudah diawasi kan, dan disepakati, meskipun itu sebenarnya juga tidak boleh, ngoten. Tapi itu masih lebih legal kan, ngoten nggih. Tapi lek yang bank detail itu memang sengaja adalah dalam tanda kutip merampok. Kalau gadaian Ustaz. Kenapa? Gadai. Kalau pegadaian
butuh uang terus menggantikan barang. Boleh itu. Iya kan disimpan barangnya. Barangnya disimpan tidak dipakai. Nggih boleh lek pegadaian itu boleh. Utang uang dengan jaminan itu dan jaminannya kan gak bergerak, tidak dimanfaatkan oleh pegadaiannya. Boleh lek niku Bu. Jadi utang dengan kenapa? Kalau dari sistem gadainya sendiri boleh, yang tidak boleh kan kemudian di situ ada bunga dan lain sebagainya, kan ini beda, setiap gadean itu kan beda. Kan meskipun pegadaian kan ya ada gadean syariah kan ada nih. Jadi ya hanya sekedar dengan barang jaminan yang kemudian nanti di sana itu orang memanfaatkan dari barang jaminannya itu. Maksudnya memanfaatkannya itu sudah nggak bisa membayar, sudah memang direlakan lah jual beli dari barang itu nanti keuntungannya. Tapi gaden kan di sini memang ada banyak gaden yang sistemnya berbeda-beda. Utangnya 1 juta dapatnya 900.000, jaminannya ini kan sama dengan itu. Cicilannya ya sama seperti tadi kan. Hampir sama dengan bank detail itu tadi akhirnya katanya. Lebih lanjut utang ke orang banyak karena untuk menuntut seperti itu. Nah ini sebagai yang misalnya kakak saya juga dipinjam uang, kayaknya juga susah kembalinya. Lumayan besar juga hampir 1 juta. Kayaknya harapan untuk kembalikan juga kecil. Nah kita memutus ini gimana gitu pertanyaan kakak saya. Itu tidak bisa Bu kalau ngoten itu. Jadi kalau sudah kecantol bank detail itu sudah tidak bisa ditolong, sudah. Itu memang gak masuk akal, apa namanya, jumlahnya itu gak masuk akal. Waktu untuk melunasi, durasi waktu untuk mencari uang untuk bisa melunasi itu gak akan sebanding, gak akan nutut pasti ngoten. Pasti nanti akan tujuannya adalah ya rumahnya kejabel, ininya kejabel, pasti tujuannya itu. Kalau ada misalnya kita ada orang nyewa rumah, nah itu diperuntukkan untuk hal semacam ini kita bisanya gimana? Tidak bisa, tidak boleh. Kalau memang tahu sejak awal loh ya. Ya, maksudnya harusnya ke pemilik rumah diingatkan atau gimana? Nggih, kalau kontrak itu memang sejak awal harus ditanya peruntukannya untuk apa. Karena itu kemarin saya juga suka bikin kegaduhan karena isi rumahnya itu banyak. Nggih, jadi kalau panjenengan ngontrakkan rumah itu harus ada perjanjian peruntukan rumahnya itu untuk apa. Nanti itu harganya kurang. Nggih. Karena bisa jadi dialih fungsikan itu tadi, itu panjenengan akhirnya bisa menuntut atau memutus itu tadi jika tidak sesuai dengan kontraknya. Untuk tempat tinggal, jangankan untuk sesuatu yang haram, panjenengan kontrak akadnya rumah tinggal kemudian dipakai kantor, panjenengan boleh menuntut itu kan beda kalau untuk kantor dan rumah tinggal kan. Kalau untuk kantor kan kemungkinannya yang keluar masuk juga banyak orang seumpamanya. Kalau rumah tinggal kan yang masuk keluar masuk ya 5 orang itu aja, mungkin anggotanya 5 ya 5 orang itu saja. Kan beda tingkat kerusakannya, kemudian resikonya dan lain sebagainya. Jadi kalau kontrak itu sebaiknya sejak awal ditanya peruntukannya untuk apa. Kontrak rumah loh ya, rumah atau gedung itu peruntukannya untuk apa, itu harus disampaikan sejak awal. Jika seperti panjenengan tadi, kalau tidak ditanya di awal pasti akan menimbulkan masalah seperti yang panjenengan sampaikan tadi. Karena bikin kegaduhan terus kayaknya dia itu karena orang buat pinjaman kecil atau Nggih. Sehingga biasanya jadi semacam base camp ngoten nggih, jadi rame, parkir dan lain sebagainya. Kembalikan aja kontraknya kalau suka bikin. Nggih Bu, betul. Jadi itu kesalahannya adalah di awal tidak ditanyakan. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya tidak bisa diselesaikan karena memang akad di awal tidak ada kesepakatan pemanfaatan rumah kontrakannya itu. Sehingga tidak bisa, yang mau dituntut apa kalau seperti itu? Karena tidak ada perjanjian di awal kan. Makanya ini sebuah pengalaman juga, kalau panjenengan sewa menyewa sejak awal ditanyakan peruntukan akan digunakan untuk apa. Ada yang lain? Bukan masalah lain, kalau kita bareng-bareng satu keluarga, Nggih. terus untuk korban untuk itu hari Idul Adha. Nggih. Kambing apa sapi? Urunan
Kambing apa sapi ya betul itu. Kambing oleh. Jadi ngeten. Tapi atas nama satu orang. Boleh. Oh boleh lek atas nama satu orang. Jadi biasanya ngeten, intinya itu adalah satu hewan kurban itu boleh diatasnamakan satu keluarga. Ngoten nggih. Boleh diatasnamakan satu keluarga. Jadi kalau panjenengan urunan kemudian diatasnamakan satu keluarga, berarti kan termasuk urunannya itu sodako seperti sodako. Kemudian uang ini atas nama satu keluarga yang diatasnamakan itu boleh. Tapi lek panjenengan urunan kemudian diatasnamakan langsung secara langsung itu tidak boleh, karena satu kambing itu hanya untuk satu orang dan atau satu atas yang diatasnamakan satu keluarga. Untuk satu orang yang beli dan diatasnamakan, jadi bukan urunan. Nggih, bukan urunan kemudian urunan atas nama semuanya, mboten. Atas nama satu. Nggih. Lek atas nama keluarga itu boleh. Semua keluarga dan keluarga saya semuanya. Memang seperti itu kan, mboten. Jadi ini korbannya untuk saya dan keluarga saya semua, sehingga sing gak urunan pun yang banyak yang sedikit katup semua boleh. Jadi kalau seperti itu sama akadnya juga dua, jadi urunan dulu sendiri, terkumpul uangnya sudah serahkan ke atas nama yang kenapa? Nggih, atau bapaknya atau mbahnya, nah kemudian nanti beliaunya yang menyatakan bahwa ini kurban atas nama saya dan seluruh keluarga saya, boleh seperti itu. Biasanya memang kurban ngoten nggih. Urunan satu keluarga besar. Cekap semanten ini ayat paling panjang sudah selesai, insya Allah besok 283. Dibacanya besok mawon ini. Nggih. Memang ini panjang sekali. Yang panjang ini penjelasan lain-lainnya nih gitu. Karena masalah apa sih ini? Utang kita. Masalah utang piutang ini memang seru. Cekap semanten monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.